Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pinanggih malih kalian Ustadi wonten ing piwulangan basa Jawi. Ing dinten menika kita badhe nyinaoni babagan bab kalih nggih. Nggih menika napa nggih? Bab 2 membahas tentang apa ya? Sudah dibuka buku PPD-nya? Halaman 180 gangsal utawa 185. Gatot kaca gugur. Nggih, Gatot Kaca gugur. Sinten ingkang sampun maos cerita Gatot Kaca gugur? Sampun diwaos dereng kelas hijau? Atau barangkali ada yang sudah tahu ceritanya ini, mungkin diceritakan sama eyangnya atau mungkin ayahnya atau ibunya. Nah, cerita Gatot Kaca gugur ini tentang apa? Ada yang sudah tahu? Apa ya? Aku pernah dengar ceritanya. Piye ceritanya piye? Gatot Kaca gugur niku pripun? Yang sudah pernah dengar ceritanya, boleh diceritakan dulu. Sakderengipun. Aku pernah lihat di film wayang gitu loh, Us. Pernah lihat di film wayang. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ada Dek di Antv itu apa namanya? Serial Mahabharata, tetapi versinya versi India. Jadi ada versi India, ada versi Jawa. Itu ada perbedaannya. Tetapi ceritanya hampir-hampir mirip ya, walaupun ada penamaan yang berbeda itu ya. Itu versi Mahabharatanya Indonesia dengan Mahabharatanya India itu ya. Ada yang pernah nonton serial di Antv itu Mahabharata? Pernah ya. Yang tokoh-tokohnya itu yang apa namanya dari India ya, lumayan cakep ya Dek ya yang jadi tokoh-tokohnya. Ada yang pernah melihat? Ceritanya aku. Ya itu ya, itu sedikit sekali, Us. Ada yang itu yang dari Jawa juga. Ya dari Jawa juga ada, tetapi kalau di Trans waktu itu cuma sebentar. Itu karena pengen apa istilahnya, pengen adopsi cerita itu. Tetapi kalau dalam pewayangan ceritanya mungkin agak berbeda dengan yang ada di Mahabharata, kan versi India sama versi Indonesia gitu ya. Kita mempelajarinya yang versi wayang atau versi Jawanya gitu deh, wayang kulit gitu ya. Ada share screen dulu ini, ada gambarnya walaupun tidak ada kata-katanya, nanti setidaknya kita bisa melihat apa namanya gambarnya ya. Ampun terlihat? Lihat ya, sebentar. Nih, Gatot Kaca gugur. Saderengipun kita bedah utawa kita sinaoni Gatot Kaca gugur. Kita flashback ke cerita pewayangan. Mungkin sudah pernah kalian dapatkan di kelas bawah, mungkin kelas 4, kelas 5 itu kan setiap pembelajaran bahasa Jawa mesti ada selipan cerita wayangnya. Nah, wayang pewayangan Jawa kuwi tokohnya eneng loro Dek, tokoh besar. Siapa dan siapa? Pandawa sama Kurawa, Us. Ya, Pandawa kalian Kurawa itu ya. Ada keluarga Pandawa dan ada keluarga Kurawa. Sebenarnya mereka itu bersaudara, tetapi karena perebutan kekuasaan atau perebutan kerajaan akhirnya mereka jadi peperangan, terjadi peperangan. Peperangan apa Dek sing terkenal nang dunia pewayangan Mahabharata itu jenenge apa peperangan ini? Perang apa nggih? Baratayuda. Perang Baratayuda. Manggon tempat terjadinya peperangan Baratayuda kuwi nang ndi? Ada di sebuah tempat, namanya apa, Dek? Ada yang tahu? Namanya Kurusetra itu ya, tempat terjadinya peperangan Baratayuda. Ini ya, salah satu di dalamnya di perang Baratayuda itu ya ini Dek, peristiwa terjadinya atau Gatot Kaca gugur itu ya. Itu salah satu peristiwa yang perang ada tiba-tiba. Gitu ya. Gatot Kaca gugur. Saiki kita eling-eling meneh. Gatot Kaca kuwi putrane sinten? Raden Werkudara. Ya, Raden Werkudara. Raden Werkudara kuwi anake Pandhawa ingkang nomor pinten? Loro. Ingkang nomor loro. Manggone utawa kasatriyane wonten ing Werkudara kuwi kasatriyane utawa kerajaannya itu di mana, Dik? Ada yang tahu? Werkudara satriya kalau Madukara kuwi Janaka, adike Werkudara. Lah nek si Werkudara kuwi satriyane ono ing endi? Ada yang ingat? Kan kita urutkan dulu. Anak yang pertama siapa?
Anaknya Pandhawa yang pertama. Puntadewa. Puntadewa. Jeneng liyane? Yudhistira. Satriya ing Ngamarta. Ya, Puntadewa kuwi satriya ing Ngamarta. Sing angka kalih Werkudara, satriya ing Jodipati. Engkang angka 3, sing tengah-tengahe Pandhawa, sing paling ganteng, paling pinter manah. Lah, kuwi jenenge sapa? Raden Janaka utawa jeneng liyane Arjuna. Satriya ing Madukara ya. Dari 3 anak itu berasal dari satu ibu atau ibunya bernama siapa, Dek? Ibunya mereka bertiga itu namanya siapa? Dewi Kunti. Dewi Kunti. Lah, lagi sing nomor 4. Pandhawa sing nomor 4 jenenge Nakula. Satriya ing Satriyane ngendi kuwi? Sawo Jajar. Lah, sing nomor 5, Pandhawa sing angka 5, anake Pandhawa sing angka 5 kuwi jenenge Sadewa. Satriya ing Bumi Retawu. Kalau yang bertiga tadi anaknya Dewi Kunti, nek Nakula Sadewa si kembar ki anake sapa? Dewi Madrim. Tapi ayahnya satu, yaitu si Prabu Dewanata. Nah, neng cerita Pandhawa kuwi sejatine utawa sebenarnya ana siji anak meneh, Dek. Jadi anaknya Dewi Kunti, tetapi bapaknya bukan Prabu Dewanata. Lah, pas lair kuwi diguwak utawa dikelekke nang kali. Amarga Dewi Kunti kuwi isin mergo anake kuwi mau sebagai apa ya, kalau dicerita itu dia itu tidak sengaja mengucapkan mantra sehingga dia bisa hamil sendiri gitu ya. Jadi karena dia malu kemudian anaknya itu dikelekke. Lah, sapa kuwi Dek anake iki mau, Dek? Jadi anaknya Dewi Kunti iki mau sing dikelekke nang kali terus ditemu utawa dipek seorang kusir kuwi jenenge sapa, Dek? Ada yang tahu? Iki pamane Gatotkaca kuwi engko sing ngalahke Gatotkaca ing peperangan iki engko. Lah kuwi jenenge pamane Gatotkaca kuwi sapa, Dek? Ada yang tahu? Ya, Adipati Karna kuwi sebenarnya anaknya Dewi Kunti. Tetapi karena setelah lahir kemudian dikelekke, dihanyutkan di sungai, kemudian ditemu oleh seorang kusir. Nah, akhirnya dia dipek anak, jadi anak kusir itu. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya si Adipati Karna kuwi anaknya Dewi Kunti. Terus akhirnya di beberapa tahun kemudian si Adipati Karna ki malah bela sapa? Malah bela si Kurawa. Akhirnya jadi musuhe Pandhawa. Ya, itu salah satu cerita di Ini baru tahu kalau itu kakaknya. Baru tahu kalau itu kakaknya, itu di peperangan sudah hari keberapa itu baru tahu ternyata si Adipati Karna itu keluarga dari Pandhawa, tetapi akhirnya kan meninggal Adipati Karna itu, kalah ing madining peperangan. Sapa sing mateni Adipati Karna, ada yang tahu? Kalah sama siapa dia Adipati Karna? Sama Arjuna. Ya, sama Janaka. Ya, jadi dua-duanya ini merupakan pemanah yang sangat handal. Jadi di dunia perwayangan, pemanah yang paling handal itu sing angka 1 Janaka, sing nomor 2 ya si Adipati Karna kuwi. Tetapi di akhir cerita si Adipati Karna kuwi kalah karo si Janaka kuwi mau. Nggih. Saiki sing arep dibahas yaitu Gatotkaca gugur gitu ya. Salah satu anaknya Werkudara nggih, si Gatotkaca. Satriya ing ngendi iki Gatotkaca? Satriya ing ada yang tahu? Kerajaannya mana? Kerajaannya Gatotkaca ini mana ya? Pringgodani itu ya. Gatotkaca kuwi satriya ing Pringgodani. Yo, saiki diwaca paragraf setunggal. Sinten ingkang badhe maosaken paragraf setunggal? Monggo. Aku, Us. Nggih, monggo Mbak Jauza. Yang wengi iku itu, Us. Nggih, paragraf setunggal. Wengi iku Prabu Salya duka yayah sinipi amarga putrane kang kinasih Arya Burisrawa gugur ing madyaning paprangan. Kabeh didukani lan diamuk klebu Adipati Lawangga ya Adipati Karna. Adipati Karna ora trima disalahake, sanalika iku banjur biwarakake dheweke madhep dadi senapati. Oke, paragraf setunggal itu ya. Tokohnya ada 2 nggih, ada Prabu Salya, kemudian ada Arya Burisrawa.
Mungkin ada kata-kata utawi tembung sing badhe ditangletaken, sing durung dipahami tegese utawa artinya yang mana? Ini ada Prabu Salya ya. Ini si Us Prabu Yayah Salya. Sinipi itu apa, Us? Duka Yayah Sinipi itu satu rangkaian nggih, jangan diputus ya. Duka Yayah Sinipi itu artine utawa tegese sedih banget utawa susah banget. Ini duka Yayah Sinipi. Nah, Prabu Salya kuwi duka Yayah Sinipi, sedih banget. Kenapa kok sedih? Amarga putrane Kang Kinasih sing jenenge Arya Burisrawa. Lah iki Arya Burisrawa kuwi gugur ing madyaning paperangan. Nah, ini salah satu tokoh dari Kurawa yang meninggal Arya Burisrawa. Meninggal nggih atau gugur di medan peperangan. Kemudian si ayahnya ini marah. Apa tadi? Duka Yayah Sinipi. Heeh. Susah banget utawa sedih banget. Ada yang mau ditanyakan paragraf 1? Nggak ada yang tanya biwara ake? Mungkin sudah tahu artinya. Biwara ake apa, Dek? Biwara ake itu ngumumke. Nah, jadi Adipati Karna ngumumke jadi senopati. Nek dalam bahasa perang itu panglima ya. Panglima. Jadi dari Kurawa itu panglimanya Adipati Karna. Itu ya. Jadi itu latar belakang terjadinya peperangan itu. Prabu Salya tidak terima atau sedih karena salah satu putranya yang sangat disayang itu meninggal dunia atau gugur di medan peperangan, gitu ya. Itu paragraf 1. Ceritanya seperti itu. Saiki paragraf kali. Mas Waris. Halaman berapa tuh? Halaman 185. Sudah ketemu? Sudah, Us. Nggih. Saniki paragraf kali Mas Waris. Adipati Karna banjur maju gempur wadya randuwa watangan wengi iku uga bab kang ora lumrah perang ing wayah wengi ndadekake wadya Pandhawa panas atine. Raden Arjuna banjur siyaga bakal madeg senopati ngadepi Adipati Karna. Nanging dibanggak dening Prabu Kresna amarga perang wayah wengi iku perang kang ora manut aturan. Ibu sedap taruh niku aja. Nggih, sampun Mas. Ada yang mau ditanyakan paragraf 2? Gempur itu apa, Us? Sebentar, gempur dulu. Gempur kuwi apa namanya? Bertempur itu loh, Dek. Apa istilahnya kuwi nek gempur ya, maju ke peperangan gempur. Ada lagi? Terus kalau apa itu? Lumrah itu apa? Lumrah itu biasa. Lumrah itu biasa. Nek ora lumrah berarti ora biasa. Ada lagi? Enggak iya Pak Us. Menggak kuwi apa istilahnya? Dipenggak berarti dicegah atau dilarang. Nah ini ya, jadi Adipati Karna kuwi malam-malam gempur wadya randuwa tangan. Jadi menggempur apa namanya pasukan dari Pandhawa ya. Padahal kalau dalam aturan perang sebenarnya malam itu tidak boleh untuk mengadakan peperangan. Jadi waktu peperangan itu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jadi tidak boleh malam hari mengadakan peperangan. Tetapi karena mendesak, karena ada sesuatu hal yang sangat urgent itu, maka diadakanlah peperangan di malam hari itu ya. Itu ceritanya di paragraf 2 itu seperti itu. Tapi sebenarnya Prabu Kresna dari pihak Pandhawa itu tidak membolehkan karena memang aturannya perang di malam hari itu tidak boleh gitu ya. Ada yang mau ditanyakan paragraf 2? Us wadya randuwa tangan itu apa, Us? Wadya randuwa tangan itu kayak pasukan itu loh, Dek. Jadi ada pasukan dari Pandhawa, ada pasukan dari Kurawa gitu ya. Berarti Adipati Karna maju gempur wadya randuwa tangan berarti menggempur dari pasukan si Pandhawa itu gitu ya. Apa Us tadi? Pasukan. Sampun nggih. Paragraf 3, Mbak Hasna. Monggo Mbak Hasna.
Prabu Kresna banjur ndhawuh marang Raden Gatotkaca supaya madheg senopati ing wengi iku. Raden Werkudara minangka bapake Gatotkaca sejatine ora lila anake kang madheg senopati. Jalaran kang bakal diadhepi iku senopati kang digdaya pinunjul lan duweni senjata kang ampuh. Prabu Kresna menehi pitutur marang Raden Werkudara. Majune Gatotkaca iku kanggo labuh marang bangsa negara. Saupama ing paprangan mengko nganti gugur iku mujudake mati kang mulya lan bakal oleh ganjaran swarga. Nggih, sampun nggih. Paragraf 3, rodok dawa iki kalimate. Ada kata-kata yang sulit? Prabu Kresna. Siapa ya Prabu Kresna? Sinten Dek Prabu Kresna? Tokoh yang apa ini Prabu Kresna? Kalau di Antv itu ada ya, serial Krishna itu ya. Dari kecil sampai apa namanya ceritanya berseri-seri itu Krishna ya, itu versi Indianya. Kalau di versi pewayangan namanya Prabu Kresna. Us, jalaran itu apa, Us? Jalaran itu sebab. Ada lagi? Kalau dawuh itu apa Us? Dawuh ki memberi perintah atau menyuruh, memerintahkan. Prabu Kresna banjur dawuh lah. Prabu Kresna selanjutnya memberi perintah kepada Gatotkaca supaya dadi senopati. Nah, saka Pandhawa senopatine yaitu Raden Gatotkaca. Nanging Raden Werkudara bapake Gatotkaca ki ora lila, ora ikhlas ya. Menawa anake iki dadi senopati. Lah jalaran dawuh tadi apa Us? Dawuh. Dalam Dawuh apa Us tadi? dawuh ki memerintah atau memberikan perintah dawuh. Ibu ndawuhi Khwarizmi tuku gula lah, berarti ibu memberi perintah untuk membeli gula. Ada lagi? Ini ceritane. Digdaya ki kuat. Negara digdaya berarti negara yang sangat kuat. Ada lagi? Ada enggak? Siapa yang bisa menceritakan? Apalagi? Ada lagi? Pinunjul. Pinunjul itu juara. Jadi kalau dalam peperangan ada orang yang sudah ahli ketika berperang itu pinunjul, juara. Jadi sekti, tidak ada yang menandingi, itu namanya pinunjul. Enten mboten, meleh. Sapa sing iso nceritake paragraf 3 ki nganggo bahasane dhewe sing gampang? Ada yang bisa? Us, pitutur itu apa, Us? Pitutur itu nasihat. Paham dengan cerita paragraf 3, Dek? Paham nggih? Jadi ceritane Raden Gatotkaca ki mau didhawuhi utawa dikongkon oleh Prabu Kresna dadi senopati. Ananging bapake si Raden Werkudara ki mau ora lila. Amarga musuhe sing bakal diadepi ki sing senopati sing digdaya, sing kuat, sing wis juara lan duweni senjata kang ampuh gitu ya. Tetapi si Prabu Kresna itu memberikan nasihat bahwa Gatotkaca nanti misalkan meninggal atau gugur di madyaning peperangan sebagai bentuk pengorbanan terhadap bangsa dan negaranya itu ya. Jadi kalau labuh itu apa Us? Labuh itu pengorbanan utawa kiprah. Nah, nek bahasa Indonesiane kiprah. Labuh labete berarti pengorbanannya. Apa yang bisa kita berikan lah itu namanya labuh labete. Itu ya ceritanya di paragraf 3 itu seperti itu. Cek niki paragraf sekawan. Cobi dipun waos Mas Oni. Oke. Paragraf sekawan nggih? Ya. Monggo. Beda karo Raden Werkudara kang ora lila anake madheg senopati, Raden Gatotkaca rumangsa gombong atine dene dipercaya dadi senopatine perang Baratayuda. Raden Gatotkaca wis suwe nunggu kapan bisa kelakone dadi senopati dening Prabu Matswapati kanthi cara ngalungi kembang. Raden Gatotkaca banjur pamit marang sesepuh bakal budal menyang Palagan.
Oke, sampun. Sampun. Oni, ono sing pengen ditakoke ke Ustadzah enggak, Mas Oni? Sebentar. Iya, Bombong Prabu itu apa? Bombong. Ada yang tahu arti kata bombong? Raden Gathotkaca rumangsa bombong. Bombong itu bangga. Ya, jadi dia itu sangat merasa bangga ya karena di usianya yang sangat muda disuruh untuk menjadi seorang panglima ya bangga ya, senang. Karena dipercaya jadi senopati mimpin pasukan ya. Apalagi yang dihadapi itu bukan pasukan yang main-main ya, Kurawa. Enten boleh? Kenapa harus ngalungi kembang, Us? Ya, itu seperti kalau pengukuhan itu loh, Dek. Kalau ada pengukuhan presiden atau pelantikan, lah itu kan dikalungi kembang gitu ya. Jadi kayak di wisuda gitu loh ya. Diumumkan bahwa pasukan Pandhawa Senopati nggih menika Raden Gathotkaca. Lah, itu di wisuda dulu. Biar semuanya tahu, pasukannya juga tahu ternyata kalau pemimpinnya itu si Raden Gathotkaca. Dikalungi kembang. Nggih, kayak kalau kita Ora lilo kuwi apa, Us? ora lilo ki ora ikhlas, ora apa ya, tidak terima, ora ikhlas, ora lilo. Sesepuh Sesepuh ki sesepuh. sesepuh. Misalkan sesepuhnya ya paman-pamannya itu sesepuh ya, ada Prabu Kresna, mungkin dari pihak Saudara yang gitu toh, Us. ya, saudara yang dituakan, sesepuh itu yang dituakan. Kan Gathotkaca ki anake Keluarga. Werkudara, nggih, keluarga. Sesepuh itu yang dituakan. Palagan Ada lagi? Mana? Palagan. Palagan itu medan peperangan. Budal menyang Palagan. Berarti berangkat ke medan peperangan, yaitu di Kurusetra itu tadi. Kan tempat terjadinya perang Bharatayuddha di Kurusetra. Itu sebuah apa, Dek? Kayak lapangan atau apa namanya? Kalau dalam bahasa alun-alun ya, tanah yang sangat luas sekali. Kalau di serial Mahabharata itu digambarkan apa namanya? Kayak apa ya? Kayak semacam kalau besok itu kayak padang mahsyar gitu ya, luas sekali. Burung pasir. Ya, kayak gurun pasir gitu ya. Tapi itu pas sekali. di tenda langsung nggak ada gurun pasir gitu. Nah, itu kan pinter-pinternya apa namanya sutradaranya, kan nggak mungkin toh syuting di tempat yang kayak gitu terus ya. Kadang kan ada main apa ya, main efek juga ya, tidak terus peperangan yang kayak gitu. Us rumangsa ki apa, Us? Rumangsa itu merasa. Sampun nggih? Paragraf sekawan. Jadi sing wisuda tadi siapa, Dek? Yang mau wisuda Raden Gathotkaca tadi siapa? Ini ya, si Prabu Maswapati. Ini gambarnya kayak gini. Besok di PTS itu ada di beberapa gambar, kalian disuruh untuk menentukan ini siapa itu ya. Jadi harus diingat-ingat ciri-cirinya. Nih, sekarang paragraf ke-5. Saya tunjuk ya. Terus kalau misalnya yang kayak gambar wayangnya itu dikirimin lewat PDF gitu. Oh, boleh ya. Nanti tak kirimkan ya PPT-nya Ustazah biar bisa kalian gunakan untuk mengingat-ingat. Oh, nek Gathotkaca ki ciri-cirinya kayak gini. Oh, nek Werkudara kayak gini. Paling gampang ki Werkudara ya, Dek ya. Kukune dawa. Kuwi jenenge apa kuwi? Kuku apa? Pancanaka itu ya. Itu gampang banget ciri-cirinya. Kalau Arjuna sama Puntadewa itu hampir sama, tapi ada ciri-cirinya, yaitu di kuluknya itu ada beda, itu ya. Itu perbedaannya di situ, gitu ya. Saiki paragraf bangsal. Perbedaan enak kulo sama Sadewa. Nah itu sampai sekarang Ustazah sendiri itu belum bisa membedakan ya antara anak kulo Sadewa itu hampir identik sekali, plekser. Tetapi tidak mungkin kembar banget. Tapi tidak mungkin di soal itu keluar dua-duanya bareng, itu nggak mungkin, mesti hanya salah satu karena memang benar-benar tidak ada perbedaan kayak kembar identik gitu ya. Yuk, paragraf bangsal. Ini situasi perangnya seperti ini ya. Kalau di peperangan pewayangan kayak gini. Tapi kalau di Mahabharata yang India itu tidak seperti ini. Gambarnya mungkin lebih jelas. Ini ya. Coba paragraf bangsal, Mas Kosa. Nih, peperangannya kayak gini. Ini tok ilustrasinya seperti ini. Monggo Mas Kosa, paragraf bangsal. Itu yang di atas awan kayak dayang-dayang gitu. Ya, ini semacam bala bantuan yang tidak terlihat ini. Ini kalau Gathotkaca itu bisa mabur loh ya. Padahal dia nggak punya sayap tapi bisa mabur. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok bisa terbang? Padahal yang lain itu nggak bisa. Yang bisa hanya Gathotkaca. Ada yang tahu? Kenapa kok bisa terbang ke sana kemari? Punya apa gitu, Us, lupa. Lah ya punya apa itu? Kok bisa terbang ya?
Kalau Superman jelas ya, karena punya apa itu namanya baju yang ada itunya, sayapnya itu ya, ada klebetannya. Lah kalau Gatot-Kaca punya apa kok bisa terbang? Jadi nanti pas peperangan itu dia bisa menghindar ketika ada panah yang menuju ke dia, itu dia bisa menghindar, bisa ndelik nang ngisor mega lah itu ya. Itu kira-kira punya apa itu kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu? Pernah baca? Karena Punya pusaka apa? Ya sejak kecil, ya memang sejak kecil dia sudah punya. Apa itu namanya? Namanya Ajian apa gitu? Ajian. Narantaka. Kalau Narantaka itu salah sih. Ajiajine. Ini semacam kayak busana kok yang dia bisa terbang itu, Dek. Namanya Kutang Antakusumo. Kotang Antarkusumo. Kutang Antakusumo itu salah satu peralatan yang dimiliki si Gatot-Kaca ini agar bisa terbang. Ini namanya Kutang Antakusumo. Apa Os tadi? Kutang Antakusumo. Tulisannya gimana Os? Tulisannya biasa, Kutang Antakusuma. Antar. Anta, A-N-T-A, Kusuma. Kayaknya ada di apa namanya? Di BBD ada kok di halaman berapa nanti. Nggak usah khawatir, itu ada nanti. Itu ya. Ayo paragraf bangsal, sinten iki? Mau Mas Harel wae, yo Harel, paragraf bangsal Harel. Ya, Us. Monggo Mas Harel. Ya, Us. Rodok dawa iki, yo. Perang rame, Yo monggo. Perang rame ora karuan. Petenge wengi ora dadi alangan para prajurit kanggo nyerang siji lan sijine. Akeh prajurit kang mati. Adipati karena wis adepan karo Raden Gatot-Kaca, tandange Adipati karena gegirisi. Nanging Raden Gatot-Kaca luwih ngedapi wiwitane Adipati karena wis ora bisa ngimbangi mula banjur namake Aji Kalalupa saka telapak tangane Adipati karena metu raksasa kang cacahe akeh ganti Raden Gatot-Kaca kang kuwalahan. Terus? Mula Raden Gatot-Kaca ganti namake Aji Narantaka, warisane gurune yaiku Resi Seta. Saka tangane nyembur geni alat-alat, semburane geni iku ngobong raksasa kang metu saka telapak tangane Adipati Karna. Oke, matur nuwun Mas Harel. Jadi ceritanya kayak gitu ya. Ketika peperangan jalan ceritanya seperti itu. Sebentar, ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti sebelum kita bahas ceritanya lebih detail lagi. Ada lagi ada yang mau ditanyakan? Tandang Orang karuan itu apa Os? Gegirisi itu apa? Sebentar, dari atas dulu nggih. Perangnya rame ora karuan, perangnya rame sekali. Ora karuan ini berarti rame banget gitu ya. Tadi Mbak Asna tandangnya Adipati Karna gegirisi. Tandangnya itu apa namanya? Apa istilahnya, Dik? Tandangnya. Apa itu jenenge ya nek di Jawa iki tandangnya itu ketika dia berperang itu loh, Dek. Apa istilahnya ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu tandangnya itu? Aksinya lah, aku nek bahasa Indonesia aksine Adipati Karna gegirisi. Gegirisi kuwi bebayani utawa medeni. Karena saking Tandangnya tadi apa Os tandangnya? Tandang itu nek basa gampangnya aksinya atau ketika dia sudah berperang itu luar biasa, itu tandangnya. Gegirisi ki bebayani utawa medeni karena saking hebatnya gitu ya. Ngedapi ki luar biasa juga artinya. Jadi lebih lebih membahayakan juga ngedapi-dapi. Oh, gegirisi itu apa Os tadi? Gegirisi ki bebayani utawa medeni. Ada lagi? Jadinya perang di atas awan ini kayak perang kayangan gitu. Kayak nek dibayangkan jenenge cerita ya kan yang suka-suka yang membuat cerita ya ini namanya kan cerita fiksi. Jadi kadang kalau kita
kembalikan ke logika, ke nalar kan nggak mungkin ya. Masa ini di sini diceritakan ya. Dari telapaknya Adipati Karno keluar apa, Dek? Keluar raksasa yang sangat banyak jumlahnya. Karena dia mempunyai ajian yang namanya Aji Kololupo itu ya. Kalau di cerita pewayang itu Gatot Kaca kuwi diceritake awake gede banget itu ya kayak raksasa gitu ya. Makanya musuhnya Ngedap itu apa, Us? ngedap iki luar biasa. Jadi ajian Kololupo kuwi metu neng telapak tangane Adipati Karno metu raksasa sing akeh. Nah, sehingga si Raden Gatot Kaca kuwi kewalahan atau tidak bisa ngimbangi. Kemudian dia juga mengeluarkan ajian, namanya apa? Aji Norontoko. Nah, tulisannya Narantaka. Apa itu ajian Narantaka? Lah, saka tangane kuwi ngerti-ngerti metu utawa nyembur. Nah, nyembur apa, Dek? Nyembur geni sing ngalat-alat. Geni kalau dalam bahasa Indonesia api yang berkobar, gitu ya. Sehingga dari api itu alat-alat itu berkobar, Us. Ya, berkobar. Jadi api itu bisa Ngedap-edapi tadi apa, Us? ngedap-edapi itu luar biasa. Hebat gitu ya ngedap-edapi. Nah, geni sing berkobar tadi apa, Dek? Membakar raksasa-raksasa yang tadi dikeluarkan si Adipati Karno kuwi. Jadi bisa dibayangkan ya, peperangannya seperti itu. Kalau diceritakan ya nggak masuk akal juga ya, tapi ya namanya cerita ya seperti itu. Nggih. Itu ceritanya. Us ini apa, Us? Apa, Dek? Yang halaman 185. Mula banjur nama kakek Aji Kalalupa itu apa, Us? Nah, Adipati Karno ora bisa ngimbangi, tidak bisa mengimbangi. Mula maka banjur mengeluarkan, nama kakek itu mengeluarkan. Jadi si Adipati Karno itu mengeluarkan ajian yang dinamakan Aji Kololupo. Apa kuwi ajian Kololupo? Sing telapak tangan iki mau iso ngetokke raksasa sing cacahe akeh gitu ya. Jadi langsung keluar raksasanya wus gitu ya. Nah, terus diimbangi dengan Aji Narantaka gitu ya. Itu ceritanya di paragraf itu. Lanjut nggih. Paragraf salajengipun nggih menika paragraf 6. Mas Aidan, monggo. Halo Mas Aidan. Ya, Us. Paragraf 6 nggih. Adipati Karno. Nah, ini monggo. Adipati Karno banjur ngono senjata Kunta Druwasa pusaka kang murangkane manjing ana ing pusere Raden Gatotkaca. Karena banjur ngeculake panahe ngener dadane mungsuhe. Raden Gatotkaca mabur ngendani panahe Karna. Nanging kala bendana pamane Raden Gatotkaca kang wis seda ngarahake panah mau menyang dadane ponakane. Dadi lan patine Raden Gatotkaca kala bendana iku biyen tanpa sengaja kena gamane Raden Gatotkaca kang njalari patine. Mula banjur sumpah besok bakal metu Gatotkaca supaya bisa mlebu swarga. Oke, nah ini di paragraf ini menceritakan detik-detik gugurnya si Gatotkaca. Nah, saiki digoleki sih tembung-tembung sing angel. Enten mboten? Us, ngunus itu apa, Us? Ngunus itu mengeluarkan, mencabut itu, Dek. Ditokke gitu loh. Dani Gindari. Ngendani ini menghindari. Jadi dia itu bisa mabur ya, menghindari senjata yang mau mengarah ke dia itu dia bisa menghindari atau ngendani. Jadi dulu itu diceritakan Us, Raden rangkane manjing itu apa, Us? Rangkane kuwi tempat senjata itu loh. Jadi senjata Kunto Dwiwasa kuwi rangkane utawa adae. Kalau kalian pernah melihat keris ya, keris itu kan ada tempatnya itu ya, kan dimasukkan itu lah, itu namanya rangkane. Jadi dulu diceritakan Raden Gatotkaca kuwi nalika lair pusere ra iso diketok. Lah, iso diketok nganggo pusaka Kunto Dwiwasa ya. Jadi senjata yang digunakan untuk memotong pusarnya atau ari-ari ini mau tali pusarnya itu masuk ke dalam perutnya si Raden Gatotkaca mau itu ya. Itu namanya Kurangka Kunto Kalau Dwiwasa. manjing itu apa, Us? Manjing iki ono bertempat
Jadi di dalam perutnya Raden Gatotkaca itu ada rongko utawa adae si Senjata Kuntadruwasa ki mau. Pak manjing tadi apa? Manjing iki bertempat utawa ada ono. Ada lagi? Ada, bentar. Ada kalau Bendana itu Bendono. apa, Us? Kalau Bendono itu nama orang. Jadi pamannya Raden Gatotkaca yang dulu sebelum cerita ini itu diceritakan bahwa kalau Bendono kuwi ora sengaja kena gamane Gatotkaca sehingga dia itu meninggal. Kemudian dia bersumpah besok akan menjemput si Gatotkaca itu untuk sama-sama diajak ke, kalau bahasanya itu di swarga atau di apa istilahnya, menjemput ketika dia itu mati. Ya itu sumpahnya sih kalau Bendono itu. Karena dia di cerita sebelumnya tidak sengaja terkena pusakanya si Raden Gatotkaca itu. Kemudian dia bersumpah besok akan menjemput. Dadi lan patine itu apa toh, Us? Dadi lan patine itu ya akhirnya meninggal gitu. Jalari dadi patine. Berarti dia itu meninggal. Dadi lan patine lah, akhirnya dia meninggal. Itu nggih. Ada lagi paragraf 6. Sampun gitu ya ceritanya gitu ya. Jadi Raden Gatotkaca kuwi matine amarga kena senjatane Adipati Karna sing jenenge Kuntadruwasa gitu nggih. Terus paragraf Jalari itu apa toh, Us? Jalari iki menyebabkan. Itu nggih, sampun nggih. Saiki paragraf terakhir. Gugure Raden Gatotkaca ndadekake sungkawa penggalihe Raden Werkudara lan para kadang Pandhawa. Sungkawa ki sedih utawa susah. Kalau kalian pernah mendengar ikut berbela sungkawa, lah itu kan kita menyatakan kesedihan, bela sungkawa. Sungkawa itu susah utawa sedih. Nanging gugure Raden Gatotkaca minangka satriya kusumaning bangsa. Kusumaning bangsa kuwi jenenge pahlawan ya kata lainnya. Saklawase bakal dieling-eling labuh-labete marang bangsa lan negara. Itu ya. Selama-lamanya bakal diingat-ingat pengorbanannya terhadap bangsa dan negara. Labuh-labete kuwi artine utawa jeneng liyane pengorbanan marang bangsa lan negara. Berarti pengorbanannya terhadap bangsa dan negara, ya. Jadi nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah apa, Dek? Seorang yang berani berkorban demi membela bangsa dan negaranya, itu ya. Itu nilai moralnya atau keteladanan si Gatotkaca itu. Jadi dia mengorbankan nyawanya demi mempertahankan utawa membela bangsa dan. Us penggalih itu apa, Us? Penggalih itu pikiran. Ampun nggih, paham ya cerita Gatotkaca gugur? Ada yang mau ditanyakan cerita ini? Cerita Gatotkaca kuwi Dek, kok Gatotkaca. Pandhawa itu saling sambung menyambung ya. Ada seri ini, Gatotkaca meninggal, kemudian ada Janaka tanding Karna gitu ya. Jadi ada serinya, ada urutannya. Sampai nanti di terakhir Pandhawa kalian Kurawa, akhirnya sing menang sama, Dek? Dari peperangan Kurawa dan Pandhawa, ya, yang memenangkan itu Pandhawa. Semuanya meninggal dunia kecuali hanya Pandhawa saja. Jadi anak-anaknya Pandhawa itu juga meninggal semua. Dari pihak Kurawa juga meninggal semua. Dari Kurawa itu cacahe piro? 1000. Cacahe? 1100. 1000 apa 100? 100. Kurawa kuwi cacahe 100 plus tambah 1 Karna ya, terus tambah 1 lagi. Yang sukanya mengompor-ngompori, yang hatinya jahat, dengki, iri itu siapa dari pihak Kurawa? Yang sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu besar, tapi karena dia itu terlalu campur tangan, kemudian terlalu banyak memberikan pemikiran yang tidak baik, akhirnya kan pecah perang seperti itu atas campur tangan dia juga. Siapa namanya? Pamannya Kurawa itu, Dek, namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, Sengkuni. Ya, itu namanya Sengkuni ya. Kalau diceritakan itu mripate atau matanya itu agak-agak gimana gitu ya. Kalau di Mahabharata itu namanya Sengkuni gitu ya. Itu salah satu bala Kurawa juga yang akhirnya mati juga. Jadi semuanya mati. Kecuali dari pihak Pandhawa itu masih hidup semuanya ya, tapi anak-anaknya juga meninggal gitu ya. Nah, garwane masih. Itu diceritakan kan itu, Dek. Ada bagian cerita yang sangat kalau untuk Ustazah itu sangat
medeni. Itu ada istrinya salah satu Pandhawa itu sampai keramas pakai darah ya, pakai darahnya si Kurawa itu juga ada. Itu cerita yang itu Werkudara itu sudah Drupadi bersumpah. Ya. Drupadi itu bersumpah besok kalau Kalau yang namanya siapa itu? Yang dijadikan darahnya untuk keramas itu namanya siapa? Dursasana. Dursosono. Jadi Dursosono itu ketika masih hidup, ketika belum terjadi peperangan itu menghina Drupadi sehingga dia itu dipermalukan di sidang ya, karena kalah main catur ya. Kalah main catur akhirnya kan si Drupadi itu dia apa namanya? Ditelanjangi itu ya dia. Tapi atas izinnya Kresna itu nggak bisa telanjang karena kainnya banyak sekali ya sampai bermeter-meter lah. Dia bersumpah besok ketika Dursasana itu meninggal, darahnya digunakan untuk keramas. Lah, terjadilah tidak mau sisir sampai tidak mau menggelung rambutnya sampai perangnya itu selesai ketika dia sudah keramas dengan darahnya si Dursasana itu. Itu salah satu penggalan cerita dari Pandhawa itu. Ada juga yang kayak gitu, itu ya. Saya seneng banget deh moco-moco kayak gitu. Sampai beli bukunya yang tebel itu ya dari seri pertama sampai seri terakhir. Karena menarik ya, menarik sekali. Ada yang versi Mahabharata, ada yang versi pewayangan, gitu ya. Sebagai apa ya istilahnya wawasan juga, karena senang membaca cerita-cerita Jawa, gitu ya. Kalau besok tidak kita yang melestarikan wayang, ya siapa lagi ya? Kita sebagai generasi muda ya setidaknya pahamlah cerita-cerita tentang pewayangan, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk cerita hari ini? Iya, ceritanya seperti yang Negesi Tembung itu dikerjain Negesi Tembung itu tadi kan sudah. Ada yang mau ditanyakan yang mana? Tadi kan beberapa Madianing ya apa Us? Madianing itu tengah-tengah, di tengah-tengah. Madianing peperangan berarti di tengah peperangan. Madianing. Tengah-tengahing. Ada lagi? Gegirisi itu apa Us? Gegirisi ini bebayani, medeni. Ada lagi enggak? Ada ya? Kusumoneng Bangsa itu pahlawan ya, Us? Ye, Kusumoneng Bangsa kuwi tegese pahlawan. Nek Enggak, dipenggak kuwi dilarang, dicegah. Biwarakake ya, Pak Us? Biwarakake kuwi tegese ngumumke utawa ngandhanke apa istilahnya ngandani ben orang-orang kuwi ngerti lho Dik, jenenge ngumumke. Biwarakake. Madeki dadi ya, Us? Ya, madeki dadi. Utawa berdiri ya, dia bersedia menjadi seorang senopati madeg. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini nggak ada tugas ya untuk bahasa Madianing itu apa, Us? Madianing tengah-tengahing. Tugasnya kalau gladi nggak usah, nggak ada tugas hari ini ya, kita free tugas dulu nggih. Tugasnya kalian membaca Gatotkaca Gugur yang kedua yaitu di halaman 188. Nih, ini ceritanya lebih lebih lengkap lagi karena Ustazah ngambil sumbernya dari buku yang berbeda. Ceritanya sama. Gimana? Kalau gugur itu gimana, Us? Gugur ki mati. Us, tadi tugasnya halaman berapa? Sebentar. Ya, gimana? Geneo tugasnya itu halaman berapa? Ada yang tanya Geneo. Geneo itu mengapa? Yang Mangsuli Pitakon itu bisa kalian kerjakan sendiri ya, itu gampang kok. Tinggal tadi mendengarkan cerita terus dijawab sendiri bisa. Gugur ki mati. Tahu, ya udah. Gugur ki mati artinya. Kusumaning Bangsa. Kusumaning Bangsa ki pahlawan. Tugasnya. Berarti ini isinya cerita Gatotkaca Gugur ini nggak usah. Nggak usah. Tugasnya hari ini adalah kalian hanya membaca BBD halaman 188, 189. Oke. Dibaca, dipahami ceritanya. Itu sama kok ceritanya. Kayak yang Sinipi itu sedih banget. Nggih, ndek kan sampun to, duka Yaya Sinipi ki sedih banget utawa Sungkawa tadi apa? Sungkawa ya sedih sama. Sungkawa itu sedih utawa susah. Nek basa Jawane susah. Nek bahasa Indonesiane sedih. Sampun nggih? Kelas hijau. Tugasnya hanya membaca cerita saja nggih, halaman 188, 189.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ustazah pindah ke kelas merah? Yang Gladen 1 yang C halaman 187 itu dikerjain enggak? Boten sah digarap. Kita free Terima tugas kasih. dulu hari ini, nggih. Hari ini kalian cukup memperdalam cerita Gatotkaca gugur. Ono ing halaman 188, 189. Ngaten nggih? Sampun nggih? Nek Sampun, sampun kita cekapi piwulangan ing dinten menika kanthi wawasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pangapunten menawi wonten tasih kalepatan lan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Istirahat dulu 5 menit nggih.